Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis jabatan. Analisis jabatan ialah prosedur yang dilalui untuk menentukan tanggung jawab posisi yang harus dibuat oleh staf dan karakteristik orang-orang yang bekerja dengan posisi tersebut. Analisis yaitu aktivitas berpikir untuk menjabarkan pokok persoalan menjadi bagian, komponen, atau unsur, serta kemungkinan keterkaitan fungsinya. Jabatan yaitu sekumpulan atau sekelompok tugas dan tanggung jawab yang akan, sedang, dan telah dikerjakan oleh tenaga kerja dalam kurun waktu tertentu. Kemudian ada tujuan analisis jabatan. Yang pertama, memberikan kepuasan pada diri tenaga kerja. Yang kedua, menganalisis dalam rekrut karyawan dan seleksi. Ketiga, memperoleh tenaga kerja pada posisi yang tepat. Keempat, menciptakan iklim dan kondisi kerja yang kondusif. Kemudian ada metode analisis jabatan. Yang pertama, kuesioner. Daftar pertanyaan yang dikirim kepada responden secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian ada contoh pengisian kuesioner. Kedua, observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur sistematik, kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena. Kemudian ada contoh, dari gambar di atas menggambarkan contoh dari petugas yang sedang melakukan observasi. Ketiga, wawancara, yaitu percakapan antara dua orang atau lebih berlangsung antara pewawancara dengan narasumber. Dari gambar di atas menggambarkan kepala rekam medis yang sedang mewawancari pegawai baru. Kemudian keempat, catatan karyawan, yaitu sebuah kegiatan mencatat segala kegiatan karyawan dan keadaan yang terjadi pada setiap unit hari kerja. Dari gambar di atas menggambarkan petugas yang sedang melakukan pencatatan kegiatan karyawan. Kemudian ada prosedur analisis jabatan. Yang pertama, perencanaan, yaitu kegiatan dalam menentukan tujuan organisasi. Kedua, penjelasan, membuat garis besar tentang langkah-langkah yang harus diikuti oleh para karyawan. Yang ketiga, pelaksanaan. Pelaksanaan ialah analisis jabatan harus memperhatikan saran-saran, memahami tugas, mengenal kekuatan dan kelemahan setiap metode yang dipergunakan. Kemudian ada langkah-langkah dalam melakukan analisis. Membuat keputusan tentang informasi pekerjaan yang dibutuhkan. Kemudian mereview informasi yang melatar belakangi jabatan atau pekerjaan. Kemudian memilih posisi yang mewakili. Menganalisis pekerjaan yang sebenarnya. Setelah itu memverifikasikan informasi pekerjaan pada orang-orang yang memegang pekerjaan itu dan supervisornya. Terakhir, mengembangkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Kemudian ada contoh kasus, yaitu di suatu rumah sakit Medika Mulia membuka lowongan pekerjaan di bagian filing, sedangkan yang mendaftar adalah lulusan kesehatan masyarakat. Apa yang harus dilakukan kepala rekam medis untuk mengatasi masalah tersebut? Penyelesaiannya, kepala rekam medis memberikan arahan atau pelatihan kepada petugas baru yang dikarenakan belum mempunyai pengalaman di bidang rekam medis. Apabila petugas baru tersebut masih belum bisa, maka dipindahkan ke bagian lain. Sekian dari saya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Kistiria. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang penilaian kinerja. Penilaian kinerja yaitu proses untuk mengukur prestasi kerja pegawai berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan dengan cara membandingkan sasaran atau hasil kerjanya dengan persyaratan deskripsi pekerjaan sesuai standar yang telah ditetapkan dalam periode tertentu. Selanjutnya yaitu tujuan penilaian kinerja. Tujuan penilaian kinerja ada 4, yaitu dengan tujuan strategis, yaitu penilaian kerja yang efektif dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuannya. Yang kedua yaitu tujuan administratif. Tujuan administratif yaitu penilaian kinerja dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu tujuan pengembangan, yaitu penilaian kinerja sebagai dasar pengembangan karir dan kompetensi karyawan.
Yang keempat yaitu komunikasi, digunakan sebagai dasar diskusi antara atasan dan bawahan mengenai permasalahan pekerjaan yang sedang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan 6 metode penilaian kerja. Yang pertama yaitu dengan rating scale, yaitu menilai kinerja pegawai dengan menggunakan skala pengukur faktor-faktor kinerja atau performance factor. Misalnya dalam rumah sakit mengukur tingkat inisiatif dan tanggung jawab pegawai. Skala yang digunakan adalah 1-5, yaitu 1 yang terburuk dan 5 yang terbaik. Jika tingkat inisiatif dan tanggung jawab pegawai tersebut biasa saja, maka diberi nilai 3 atau 4 dan begitu seterusnya untuk menilai faktor-faktor kinerja lainnya. Gambar di samping yaitu contoh penilaian kinerja dengan rating scale. Yang kedua yaitu critical incident, yaitu mencatat mengenai apa saja perilaku, pencapaian terbaik dan terburuk oleh seorang pegawai, atau extremely good or bad behavior. Misalnya, penilaian membuat catatan yang berisi contoh-contoh kebaikan yang tidak umum dan tidak dilakukan dengan waktu yang pasti. Kemudian, penilaian mengulasnya dengan karyawan pada waktu yang ditentukan. Inilah contoh penilaian critical incident. Yang ketiga yaitu dengan esai, di mana penilai menulis narasi singkat yang menggambarkan kinerja karyawannya. Ini contoh esai. Yang keempat adalah work strength. Work strength yaitu membandingkan kinerja setiap karyawan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya atau dengan tingkat keluaran yang telah diharapkan. Ini contoh tampilan work strength. Yang kelima, forced distribution, yaitu penilai harus memasukkan individu dari kelompok kerja ke dalam kategori yang serupa dengan sebuah frekuensi normal. Ini contoh forced distribution. 6. BARS atau Behavioral Assured Rating Scales, yaitu menilai pegawai berdasarkan beberapa jenis perilaku kerja yang mencerminkan dimensi kinerja dan membuat skalanya. Inilah tampilan Behavioral Assured Rating. Manfaat penilaian kerja yaitu ada 6. Yang pertama, meningkatkan motivasi karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Yang kedua, meningkatkan kepuasan kinerja. Yang ketiga, memberikan kesempatan berkomunikasi dengan atasan. Yang keempat, kesempatan untuk mengembangkan suatu pandangan umum tentang pekerjaan individu dan departemen yang lengkap. Yang kelima, kesempatan untuk dapat mendiskusikan dan menyelesaikan masalah pekerjaan. Yang keenam, adanya kejelasan standar hasil yang diharapkan. Terakhir yaitu proses penilaian kinerja. Proses penilaian kerja yang pertama yaitu identifikasi tujuan, yang kedua yaitu menetapkan standar suatu jabatan, yang ketiga yaitu menyusun sistem penilaian kinerja, yang keempat menilai kinerja pegawai, yang kelima mendiskusikan hasilnya dengan pegawai. Inilah contoh tampilannya. Contoh tampilan soal kasus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sebelumnya, jika ada yang ditanyakan, tulis di kolom komentar.